Menjadi manusia ilahi jilid 4, mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran, Efesus 4 ayat 22 dan 23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Tidak seorang pun dari kita yang bisa mengingkari fakta bahwasanya keberdosaan kita telah menyeret kita ke dalam hidup yang rusak dan jahat di hadapan Tuhan. Yang mana kesemuanya itu pada akhirnya hanya berujung pada kebinasaan kekal. Dan celakanya tidak satu pun jalan yang dapat kita ciptakan untuk dapat menghindarkan diri dari hukuman kekal sebagai konsekuensi dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Kristus adalah satu-satunya jawaban yang paling tepat untuk keberdosaan kita. Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepadalah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. 3 pokok renungan. Yang pertama, pembaharuan adalah karya Allah. Efesus 4:23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kalimat ini merupakan perintah lanjutan yang menegaskan bahwa kita harus menanggalkan tabiat buruk yang kita sandang sebagai pendosa. Efesus 4 ayat 22. Namun kini kita menghadapi kendala di mana keberdosaan itu kita tidak mungkin bisa menghasilkan kebenaran. Dari diri kita yang najis dan haram ini tidak mungkin menghasilkan yang kudus dan yang benar. Solusi terbaik yang kita butuhkan hanya ada dalam Kristus. Roma 7 ayat 25, syukur kepadalah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimanakah cara Kristus mengatasi keberdosaan kita yang menajiskan itu? Melalui firman yang kita terima dan percayai. Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Pernyataan ilahi ini ditegaskan Kristus dalam firman-Nya yang mengatakan, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi, dengar dan percaya firman-Nya, maka selamatlah Anda. Yang kedua, hasil dari pembaharuan. Diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Pembaruan tidak Tuhan lakukan dengan memulihkan manusia lama kita yang sudah rusak, tetapi membuang manusia lama kita dan menggantinya dengan yang baru. Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada mulanya kita diciptakan sebagai manusia tanpa kesalahan, karena pada saat itu kita tidak memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun ketika leluhur manusia memakan buah pengetahuan, akibatnya sejak saat itu manusia tidak dapat berbuat baik lagi, tetapi hanya bisa berbuat jahat. Dalam proses pembaruan ini, Kristus menggantikan roh kita yang sudah mati dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Pikiran kita yang jahat diganti dengan pikiran Kristus yang penuh kasih. Kini manusia baru kita bisa kembali berfungsi seperti semula. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang terakhir atau yang ketiga, hidup di dalam pembaharuan. Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru kita tetap memiliki pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat. Namun ia mampu memilih apa yang baik dan mampu menolak yang jahat. Hidup dalam kebenaran berarti melakukan apa yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran dan melawan ketidakbenaran itu. Hidup dalam kekudusan berarti sementara kita dikelilingi oleh kejahatan, namun berani memisahkan diri dari semua yang jahat itu dengan mengandalkan Tuhan. Tetapi mereka menolak melakukan yang benar dan kudus berarti menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4:8, karena itu siapa menolak bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
hidupilah dimensi baru kita dalam Kristus agar senantiasa kita hidup bebas dari perbudakan dosa. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, tanggung jawab manusia Allah adalah memanfaatkan setiap waktu dan yang ada untuk menumbuh kembangkan karakter ilahi. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisanya jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang kedua, sebagai orang pilihan Allah, marilah kita hidup dalam kebenaran, ketaatan kepada firman. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yang terakhir, berilah tempat yang seluas-luasnya bagi Sang Raja dan segala raja untuk bisa memerintah hidup Anda. Niscaya Dia akan mengubah hidup Anda dan Anda menjadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.